Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bertemu lagi di channel Belajar Teknik tentunya. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang PFR, Pass Failure Relay, yaitu produk dari Select berdasarkan video sebelumnya di panel distribusi pelanggan daya 16.500 volt ampere. Nah, di sini saya ingin mengulas lebih dalam tentang PFR ini ya guys ya. PFR atau kepanjangan dari Pasa Failure Relay yang tipenya yaitu 600 VPR atau VPR. Di sini fungsinya yaitu sebagai proteksi guys, sebagai proteksi pasa, undervolted, overvolted, dan sudut pasa ya guys ya. Nah, di sini bagian pertamanya ada di sini terminal L1, L2 dan L3. Ini urutannya untuk pembacaan tegangan guys, pembacaan sudut pasa. Jadi kalau rekan-rekan sekalian menggunakan PFR ini, maka rekan-rekan harus menghubungkan pasa R ke L1, kemudian pasa S ke L2, kemudian pasa T ke L3. Ketika urutan pasa, sudut pasa dari listrik dari PLN sesuai dengan urutan L1, L2, L3 ini, maka pass failure relay ini akan bekerja. Pertama, lampu indikator merah yang bertuliskan on ini akan menyala, itu menandakan bahwa tegangan dari PLN itu yang dikonekkan ke terminal L1, L2 dan L3 ini terhubung ya guys ya, menandakan tegangannya masuk. Kemudian ketika urutan pasanya benar, maka relay atau indikator R ini warna hijau ini akan menyala ya guys ya. Ini akan menyala dan pass failure relay ini akan bekerja, di mana aksesori kontak atau anak kontak nomor 15 ini, terminal nomor 15 akan terhubung ke terminal nomor 18, yaitu NO-nya 18 ini ya guys ya. Sedangkan NC-nya itu di terminal 16. 15 ini adalah common ya guys, common. Nah, itu yang proteksi, fungsi proteksi yang pertama di pass failure relay ini. Sudut pasa ya guys ya. Jadi kalau sudut pasanya kebalik, misalkan rekan-rekan sekalian menghubungkan pasa R ke L3, kemudian pasa S ke L1, L2 atau sebaliknya, maka pass failure relay ini akan mengindikasikan fail. Maka relay ini tidak akan bekerja guys. Relay ini akan off. Terus juga kemungkinannya itu kehilangan satu pasa atau dua pasa ya guys. Karena ada juga kemungkinan di lapangan ketika kawan-kawan di PLN ada perbaikan, maintenance, atau lain-lain di saluran kabel tegangan rendah JTR, maka ketika menghubungkan antara kabel JTR yang satu dengan yang lainnya ada juga kebalik pasanya, maka untuk itu pass failure relay ini bisa digunakan sebagai proteksi ketika di pelanggan, ketika di konsumen itu menggunakan beban 3 pas, yaitu motor atau peralatan-peralatan 3 pasa yang lainnya, yang akan menimbulkan kerusakan, kerugian ketika urutan pasanya kebalik. Nah, itu fungsi proteksi yang keduanya, yaitu kehilangan pasa, kehilangan satu pasa, kehilangan dua pas. Itu sama juga, relay ini tidak akan bekerja ya guys ya. Kemudian fungsi proteksi yang ketiga saya ingin sampaikan di sini. Bagian atas ini ada tulisan OV ya guys ya. OV di sini adalah over voltage. Nah, over voltage-nya ini di sini ada settingannya, bisa diputar dengan obeng minus ya guys ya, obeng minus ataupun plus yang tidak terlalu besar. Di sini range-nya ada di 2,5% sampai 25% guys. Kemudian fungsi proteksi yang keempat di sini ada UV atau kepanjangan dari under voltage. Sama juga under voltage, range settingannya di sini dari 2,5% sampai 25%. Nah, ketika nilai tegangan yang mengalir dari PLN di luar dari range over voltage ini guys, maksudnya melebihi tingginya dari 25% dari tegangan nominal, maka relay ini pun akan off juga, tidak akan bekerja, karena diindikasikan oleh pass failure ini akan membahayakan ke beban-beban 3 pas. Sama juga dengan under voltage, ketika tegangannya di bawah dari 25% dari tegangan nominalnya, maka itu dianggap sebagai tegangan yang terlalu rendah, maka relay ini pun akan off juga, tidak akan bekerja guys. Demikianlah 4 fungsi proteksi dari pass failure relay ini. Adapun untuk
wiringnya. Tadi fasa R dihubungkan ke L1, fasa S dihubungkan ke L2, fasa T dihubungkan ke L3. Kemudian terminal nomor 15 ini harus diberi command ya guys ya, harus diberi command tegangan 220. Fasanya aja dihubungkan ke sini ke 15. Ketika relay ini menyala, outputnya terminal nomor 18 ini sebagai NO bisa saudara-saudara manfaatkan untuk menggerakkan magnetic contactor ataupun circuit breaker yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung antara incoming dengan pembebanan 3 pas khususnya ya guys ya. Kemudian saya kupas lagi di sini, ini adalah time delay guys. Jadi ketika terbaca file oleh pas failure ini, kita bisa setting di sini berapa detik setelah dia membaca file itu dia ditripkan. Relay ini di off kan itu berapa detik. Ini ada dari 0,2 second sampai 10 detik. Nah, jedanya cukup lama ini di sini ya guys ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau saya mengoperasikan di lapangan itu rata-rata saya pakai 0,8 sampai 2 detik. Lebih cepat, lebih baik untuk keamanan peralatan ya guys ya. Nah, ini dia trip delaynya itu 0,2 sampai 10 second. Kemudian under voltage. Nah, di sini guys, rekan-rekan sekalian harus memahami bahwa tegangan nominal sebagai acuan settingan oleh pas failure ini bukan tegangan nominal dari PLN, melainkan pas failure ini mempunyai tegangan nominal sendiri, yaitu 415 volt AC. Jadi rekan-rekan untuk menyeting 2,5% sampai 25% ini, acuannya adalah ini 415 volt AC. Ini acuannya ya guys ya. Nah, di sini bisa kita lihat under voltage-nya itu 310 volt sampai 405 volt AC. Kemudian over voltage-nya itu 425 volt sampai 520 volt AC juga. Nah, di sini volt ampere ratingnya yaitu 20 VA maksimalnya ya guys ya. Maksudnya pembebanan untuk anak kontak. Kemudian tahanan kontaknya untuk NO, maksudnya NO ini terminal nomor 15 dengan 18 ini, NO-nya yaitu 18, itu sanggup sampai 5 ampere pembebanan. Ya, kalau kawan-kawan sekalian menggunakan untuk supply circuit breaker, maka teman-teman harus melihat juga spek dari circuit breakernya itu berapa ampere bebannya ya guys ya. Kemudian di NC ini lebih kecil, yaitu 3 ampere ini tahanan kontaknya ya guys. Tegangan operasi untuk ini anak kontaknya ini yaitu 250 volt AC, frekuensi 50 dan bisa juga di 60 Hz. Nah, ini untuk relay LED indication, nominal kondisinya itu on, maka relaynya akan on kalau semuanya itu berada dalam kondisi normal yang dianggap normal oleh pas failure ini sesuai settingan. Pas kebalik itu dia akan off, under atau over voltage juga dia akan off ya guys ya. Nah, wiringnya kurang lebih seperti ini guys, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ulasan saya tentang pas failure relay yang merek Select ya guys ya. Nah, ini sudah saya gunakan di beberapa tempat, insya Allah masih aman-aman saja sampai saat ini. Saya rekomendasikan jika teman-teman sekalian memiliki beban 3 fasa, maka teman-teman harus menggunakan proteksi fasa pas failure lah ya, tergantung rekan-rekan sekalian lebih dominan mereknya apa. Kalau saya memang menggunakan merek ini ya guys ya, menggunakan merek ini karena harganya tidak terlalu mahal dan kerjanya juga bisa maksimal insya Allah ya guys. Demikian ulasan tentang pas failure relay guys, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan juga ilmu yang saya bagikan. Terima kasih atas tontonan dan waktunya guys. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang belum menyalakan tombol lonceng, silahkan dinyalakan dulu agar rekan-rekan sekalian tetap mendapatkan notifikasi ketika saya upload dan update video-video terbaru tentang teknik khususnya listrik. Oke guys, sampai berjumpa di ulasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.